Itu yang memang bilang tadi di awal-awal di video sebelumnya, ternyata walaupun tidak ada jarak, tapi dua orang topologis yang bentuknya homeomorphic, maka itu pasti kalau yang satu terhubung, yang satu juga terhubung. Jadi tidak terpisah dua. Oke, gitu ya. Kemudian kita akan kalau kita rinci lebih detail lagi, guys, ternyata ada banyak jenis-jenis keterhubungan ya, guys. Ya, yang kita bahas ini adalah terhubung yang paling global, yaitu namanya terhubung topologis, ya, guys. Nah, tapi ada lagi kalau kita rincikan itu banyak jenis-jenis keterhubungan. Seperti apa itu? Sorry guys, memang masuk angin nih kayaknya ya. Oke. Nah, ini yang pertama adalah convex. Itu salah satu jenis keterhubungan kelas yang terkenal ya, convex. Diberikan X ini norma ya. Ini X ruang bernorma ya. 1A subset X dikatakan kompleks jika untuk setiap vektor A, B, anggota A berakibat kombinasi konveksnya ya, guys ya. Yang ini kombinasi konveks, ini subset dari A. Nah, kita akan lihat nanti ilustrasi geometrisnya, guys. Kemudian ada lagi jenis keterhubungan yang lain, yaitu star-like ya. Atau star convex. A subset X dikatakan star convex atau star-like jika ada A anggota A, sehingga untuk setiap B anggota A berakibat kombinasi kompleks antara B dengan A ini subset dari A. Nah, tapi tidak harus ya, tidak harus setiap A, B gitu. Jadi ada A yang tertentu saja gitu. Sehingga yang titik yang lain itu mengakibatkan kombinasi kompleksnya itu termuat di A. Oke. Kemudian definisi 6.7 ya. Diberikan X tahu ruang topologis dan suatu A subset X dikatakan terhubung lintasan jika untuk setiap A, B anggota A ada F dari 0 ke 1 yang kontinu dengan F0 itu anggota A, F0 itu sama dengan A dan F1 sama dengan B. Ini namanya terhubung lintasan atau path connected ya. Nah, oke, ya dihafal aja dulu ya. Kemudian dikatakan ada lagi guys, terhubung dengan mulus ya. Terhubung lintasan mulus gitu aja dah. Terhubung dengan mulus jika untuk setiap A, B perbedaannya adalah di sini adalah mulus ya. Mulus itu diferensiabel ya guys ya, diferensialnya kontinu gitu. Nah, itu bedanya di sini adalah kontinu, sisanya sama ya, tapi di sini mulus gitu. Perbedaannya apa? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat ya di ilustrasi geometrisnya. Masih ada beberapa tipe keterhubungan dari ruang topologis ya. Jadi kita banyak nih. Kompleks, star-like ya. Ini contoh-contoh yang terhubung topologis lah guys. Terhubung lintasan. Nah, itu. Kemudian mulus ya, terhubung mulus. Masih ada beberapa tipe keterhubungan dari ruang topologis. Untuk melanjutkan kepada tipe keterhubungan lain, kita perlu membahas apa itu yang namanya homotopy. Nah, nanti ya. Ada yang namanya simply connected atau terhubung sederhana guys. Tapi untuk membahas itu kita harus membahas dulu yang namanya homotopy. Belum ya. Nah, sementara kita keep dulu sampai pembahasan itu selesai. Nah, sekarang kita dapat ilustrasi geometrisnya guys. Jadi ilustrasi geometris untuk kompleks itu tidak ada cekungan ya guys. Tidak ada lubang. Lihat nih guys. Nah, ini contoh yang sorry guys. Nah, ini dan benda pejal ya guys. Ini benda pejal ya. Ini pejal guys. Jadi bukan kulitnya ya, tapi pejal, secara pejal. Jadi tabung secara sampai isi-isinya. Itu adalah kompleks. Nah, apa ya? Mama mau bilang apa tadi? Nah, jadi kalau Mamang ambil, lihat nih guys, Mamang ambil ada A di sini, ada B di sini, maka kombinasi kompleksnya itu akan selalu termuat di dalam lingkaran tersebut. Makanya tidak ada cekungan. Karena kalau ada cekungan, nanti garisnya itu malah keluar gitu. Nah ini sama juga nih. Ambil di sini misalnya. Nah, ini dapat di sini. Nah, beda dengan ini. Ambil di sini,
garisnya keluar. Ini kan di luar nih. Nah, jadi itu tidak kompleks ya yang ini. Tapi ini adalah namanya starlight. Nah, starlight itu karena ada satu titik pusat di sini. Kalau kita ambil dimanapun saja, katakan di sini. Nah, ini akan dapat di sini masih terhubung. Ya. Di sini juga ini. Nah, ini terhubung gitu. Jadi ini adalah starlight ya. Dan kita lihat di sini ya starlight dan kompleks ini. Jadi ternyata setiap kompleks itu pasti starlight gitu. Tapi starlight belum tentu kompleks. Nah, jadi boleh ada cekungan ya di sini. Kemudian di sini terhubung lintasan, kita lihat guys. Setiap dua titik memang ini pasti dapat memang buat suatu garis ya, benang gitu ya, yang menghubungkan dia sampai ke sini. Nah, kalau seperti itu benangnya tidak putus, maka itu namanya terhubung lintasan. Nah, misalnya di sini dengan yang di sini misalnya. Nah, memang bisa buat seperti ini. Nah, terhubung dia. Lintasan. Nah, ini ada lubang, tidak masalah. Memang ambil yang bagian kesininya, bisa, ya. Nah, itu namanya terhubung lintasan, ya. Oke ya. Oke. Terhubung lintasan itu bisa berlubang ya guys, boleh saja berlubang, bisa cekung, boleh, bisa memuat patahan. Ini patahan yang seperti ini. Bisa memuat benang patah ya. Ini benang patah lagi, gitu. Tetapi tidak demikian dengan terhubung mulus ya. Nah, lihat di sini tidak boleh ada patahan karena kalau ada patahan dia tidak terdiferensial di sini. Jadi dia harus benar-benar mulus ya, tidak ada yang drastis ya, perubahan drastis ini. Nah, itu mulus ya. Sama ya, terhubung oleh lintasan tapi mulus lintasannya. Oke. Mungkin itu saja dari Mamang ya untuk beberapa contoh atau jenis-jenis keterhubungan. Thank you for